Bapak dan Ibu masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya. Ada yang sakit tak? Betul. Ada. Alhamdulillah. Kita sudah 3 hari ya. Hari ketiga, ya. Ini hari ketiga di Madinah. Bapak dan Ibu sudah melihat bagaimana suasana di Madinah, kemudian di Masjid Nabawi, kemudian di Raudhah, beberapa tempat sudah kita kunjungi. Bagi mungkin yang pertama kali ini sebuah pengalaman kita ini berada di tanah suci yang kedua di Madinah Al-Munawwarah. Bapak dan Ibu, pada hari ini sampailah kita pada puncaknya acara umrah. Ya. Sebetulnya puncaknya itu ada umrah. Baiknya diputar gini kan. Jadi kita akan melaksanakan ibadah umrah. Kita memang sepantasnya kalau kita datang ke ke Mekah itu harus setidak-tidaknya mampir di Rasulullah SAW. Ya, kalian kita bersalawat. Ya. Kadang-kadang saya bayangkan jauh-jauh ya. Ini kan 12 hari 12 malam jamur bersalawat terus-menerus ya. Pada jauh 10.000 kilometer ya. Pada kita ini kadang-kadang masih bersebelahan ya, apalagi di Raudhah tadi dekat banget ya. Kadang-kadang ya Allah, saya itu pikirkan kok kita sampai di sini ya gitu. Kalau tidak karena Allah memberi kita kesempatan untuk ke sini, tidak mungkin bisa sampai ke sini ya. Dalam kondisi apapun, dengan Allah membukakan IPHI untuk membuka umroh dengan minimalis ya. Memang sangat minimalis sekali, dan juga jaraknya mungkin agak jauh. Tapi karena rasa senang gitu ya, ibu-ibu dan bapak tidak merasa bahwa itu sebuah beban yang jauh ya. Jalan yang jauh, kita ke masjid dan seterusnya. Kemudian makannya juga tidak semewah di bintang 5 atau di bintang 4 ya, tapi ternyata tetap enak gitu ya. Nah inilah berarti kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Kemudian perjalanan kita pun ya agak jauh ya. Artinya dari Jakarta, dari Solo naik bis ke Jakarta, kemudian kita naik naik Indigo. Sebetulnya pesawatnya pesawat lokal kita gitu ya. Kan itu pesawat kecil. Mudah-mudahan semua terasa nyaman. Saya tidak terasa karena tiduran. Katanya juga cukup gelombang juga cukup ini ya. Saya tidak terasa gitu ya. Pak Har kemarin naik Garuda juga sama katanya. Goncangnya kuat karena mungkin suasana cuaca yang kurang begitu bagus. Tapi alhamdulillah semua selamat sampai di sini. Mudah-mudahan pulangnya juga kita selamat ya. Bapak dan Ibu, saya akan sampai pada puncaknya bahwa besok kita akan segera meninggalkan kota Madinah. Kita akan menuju ke Mekah untuk melaksanakan puncaknya ibadah kita pada saat ini. Puncaknya ada umroh. Bahkan manasik tentang umroh sudah kita sampaikan. Tapi mungkin ada rasa yang agak berbeda karena sekarang ini kita pada tempatnya, pada pelaksanaannya gitu ya. Kemarin cuma teori bayangin di Madinah ada ini dan seterusnya. Kemudian kita akan berangkat menuju ke Mekah. Nah, seperti yang kita sampaikan bahwa dalam pelaksanaan umrah mesti ada beberapa syarat-syaratnya. Nanti mungkin disampaikan oleh ustadznya. Minimal saya akan mengurutkan aja ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, persiapan ya. Persiapan kita untuk melaksanakan ibadah porsi nentai. Bawah. Bagus sono kok gini. Bungkus sono enggak bungkus? Belakang ada. Bungkus ini depan. Wes, kita terusan ya. Ya, terus sebelah sana. Oke, kita lanjutkan. Nanti Ustadz nambahin saja ya, saya coba pengantar saja. Siap dengan perjalanan ya. Bapak dan Ibu perlu persyaratan ya. Pada hari ini
nanti kita persiapkan seperti pakaian-pakaian ihram kita keluarkan semuanya karena kita tidak pakai apa-apa besok. Ya. Kemudian disiapin, di packing lagi nanti malam. Ya. Jam berapa kopernya dikeluarkan? Jam 10? Jam 8 pagi. 8 pagi. Ya. Jadi bayangkan kalau kita jam 2 kalau 8 pagi sudah dikeluarkan. Kenapa? Nanti akan diambil oleh orang hotel, ditaruhkan di bawah. Insya Allah tidak akan hilang. Ya. Kalau nanti kita agak terlambat, nanti barang kita akan lebih agak tercampur dengan barang yang lain. Ya. Jadi nanti malam di packing dulu, keluarkan pakaian ihramnya, kemudian yang lain-lain masukkan kopernya ditutup lagi, tas tentengannya juga dimasukkan yang kira-kira sudah kotor dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan memakai sebelumnya, ya, Bapak dan Ibu, syaratnya adalah Bapak dan Ibu harus Kursi budi kan ada. belakang mana? Masih banyak sini kursi. Oh, masih banyak. Oh, masih banyak. Masih banyak. Ya, wes, suaranya kurang yuk. Berarti volume saya tak gede gimana? Oh, jadi gede kita sepol. Hah? Ya, tidak apa-apa. Nanti suara ustaznya lebih gede ya. Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali, luruskan niatnya dulu ya. Niatnya mau ibadah semata-mata biar ridha Allah. Ya, tidak cari apa-apa, tapi semata-mata ridha Allah yang kita cari. Kemudian berikutnya persiapannya adalah seperti biasa, kita harus membersihkan diri kita semuanya. Ya masih ingat ya, semua bulu-bulu dibersihin. Kemudian badannya kita mandi dengan mandi besar, ya mandi besar niat mandi ihram, ya. Kemudian setelah itu masih boleh pakai wangi-wangian, tapi di badannya ya, bukan di ini. Nah kemudian setelah kita berpakaian ihram, besok itu kita berpakaian ihram yang laki-laki. Kalau ibu-ibu tidak masalah, ibu-ibu kan kayak gini, cuma diperketat lagi yang sampai sini. Itu pun kalau sebelum niat, ya itu tidak ada masalah. Longgar-longgar dulu, masih pakai celana dalam dan sudah apa-apa. Ya. Kemudian kita setelah semua pakai ihramnya sudah sempurna, kita akan berangkat menuju ke Bir Ali. Ya. Bir Ali itu monggo Bu Umi, monggo Ustazah gitu. Jadi kita akan berangkat, sebelumnya kita akan makan terlebih dahulu, makan siang. Ya, kita akan balik jam 2 ya kan. Jam 1, jam 2 sudah persiapan. Ya. Karena kalau kita lebih sore nanti akan kredit di Bir Ali. Ya. Bir Ali itu sangat ramai sekali. Makanya besok pakai ihram harus pakai sal. Salnya dipakai. Ya, kenapa? Karena nanti sulit membedakan sapa lan sapa gitu ya. Karena semuanya sama. Semua orang pakai ihram yang putih-putih, ya. Kalau ibu sih masih bisa kelihatan gitu ya. Monggo kalau mau pakai ihram juga, tapi harus pakai sal. Karena lainnya tidak bisa, kita tidak bisa pakai batik lagi seperti itu, tidak bisa laki-laki, ya. Laki-laki harus semua pakai ihram, ya. Ihramnya nanti sudah sempurna. Kemudian kita mampir di Bir Ali, ya. Bir Ali itu apa? Di sana kita sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita selesai, kita akan naik ke bis lagi. Ya, kita naik bis. Sebetulnya ada kereta sih, kereta cepat. Tapi nanti kalau naik sendiri kan tidak bisa. Seandainya ada teman saya mau antar, tapi tadi bayarin nih, saya jalan. Cuma 2 jam toh, ya. Kalau naik kereta. Mikotnya juga memang kadang-kadang tidak pas ya. Kalau kita bisa mikot terlebih dahulu ke Bir Ali, kemudian baru ke stasiun kereta, itu tidak pas ya. Tapi kita besok semua naik bis ya. Bis dari sini kira-kira jam 2. Dari jam 2 maksimal jam 2 ada berangkat. Sampai di Bir Ali tadi sholat 2 rakaat, kemudian kita masuk ke bis kembali ya. Di bis nanti kita akan mulai dibimbing oleh ustadz untuk melaksanakan niat. Ya. Nah kemudian selama perjalanan, ya niat, ya kemudian kita baca apa? Talbiyah. Untuk nambah semangat, eleng-eleng kita talbiyah dulu. Labbaik Allah, ya bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Sepanjang perjalanan dari Madinah sampai ke Mekah,
kalau capek tidur, ya. Jangan capek nanti ngasani tonggone. Ibu-ibu ya, kan jijik-jijik itu, ya. Udah pakai ihram, wis niat, malah ngasani tonggone. Kalau tonggo pusing suki kurang film umroh dan sebagainya, ya. Nah itu jangan sampai seperti itu ya. Kita tetap harus jaga. Karena apa? Kita sudah pakai ihram, sudah niat, ya. Labbaik Allahumma umratan, umpamanya. Kalau kita sudah niat, kita harus menjaga sesuatu yang menjadi larangan. Nanti Ustaz nambah ya, larangan ihram dan seterusnya. Saya ngantarkan sebentar saja, ya. Kemudian habis itu perlu diingat ya, kalau manasik kita, ibu-ibu, ya, jangan pakai. Nanti kalau di posisi middle ya. Nanti kita tidak memperkenankan pakai untuk masker ya. Walaupun nanti Ustaznya boleh, tapi manasik kita tidak. Kita harus menjaga lebih hati-hati, ya. Tapi setelah ihram nanti selesai sudah tahallul tidak masalah, ya. Asal menutup aurat saja masih tidak masalah. Tapi kalau waktu ihram itu lebih diperketat lagi, gitu ya. Jangan sampai kacamata yang gede kayak tidak usah sih dulu. Selama cuma berapa jam tau gitu ya. Karena itu sama dengan menutup wajah kita ya. Jangan sampai itu terjadi, gitu ya. Kadang-kadang di manasik di kiri lebih longgar itu. Oh boleh tidak masalah dan seterusnya ya. Tapi kita harus ada pilihan. Pilihan untuk lebih hati-hati, kita akan milih lebih hati-hati, ya. Nah kemudian habis itu talbiyah terus dan sampai kita ke Mekah. Ke Mekah kita akan mampir di hotel dulu. Saya belum tahu hotel kita posisinya di mana, ya. Tapi yang jelas jauh, ya. Kan kita udah sepakat, ya. Bayarnya murah, ya. Jauh city, naik shuttle, naik bis gitu ya. Tidak apa-apa. Hah? Iya udah komplain. Diingatkan nggak komplain. Yang penting nikmat. Amin. Saya tuh senang ya Bapak ya. Betul-betul saya senang ini. Karena teman-teman kita dekat semua. Ya, jadi hampir bisa seluruhnya kenal gitu ya. Nah, oleh karena itu tak ada masalah. Terima saja apa adanya. Yang paling kredit apa coba? Pada saat kita bagi room list, bagi kamar gitu. Tahu-tahu udah dapat yang kesini malah pindah kono sih gitu. Koncoku naik kono, nggak pindah kono gitu. Kalau jadi satu alhamdulillah, ya. Tapi kalau tidak jadi satu, ya seperti kemarin, ya. Mau tidak mau harus 2 kamar. 2 kamar atau 3 kamar tidak masalah gitu. Tidak usah komplain-komplainan itu. Saya senasib, ya. Nah komplain aku agak ngeterinya dengan janjane kok. Nang komplain-komplainan itu. Ya, nah oleh karena itu tidak usah banyak terima aja sudah. Yang penting tujuan saya itu umroh ibadah lillahi ta'ala nyari Allah. Itu aja cukup. Ya, saya nggak bayangkan orang sampai pingin ke Mekah naik sepeda kok, naik sepeda motor dan seterusnya. Kita ini udah numpak pesawat, ya, hotelnya udah bagus. Cuma paling-paling nanti dari Mekah ke dari hotel ke ke Masjidil Haram. Naik itu pun mudah sekali kok, nggak jauh dah ngantri ya. Ada shuttle setiap saat ada, malam siang dan suka ada gitu. Dan tuh kita bareng-bareng gitu ya, jadi tidak usah khawatir. Setuju ya? Terima apa adanya. Karena paling kredit ya. Kita bayangkan yang pernah haji, coba bayangkan. Pada waktu bagi kamar mesti ribut gitu ya. Padahal apa? Padahal kita dalam kondisi berihram. Kan tidak boleh bagi ambil cekcok macam-macam tidak boleh, ribut dan teman-teman tidak boleh gitu kan. Nah jangan Mary ada dapat lantai 20, dapat lantai 1, dapat lantai dan seterusnya, tidak usah Mary karena ada lift ya. Oh paling berapa menit sudah selesai. Nah itu 19 itu ya. Nanti di sana mungkin ada lantai 20 juga karena di Mekah itu berbeda dengan di Madinah. Madinah itu gedung paling tinggi 14 lantai. Tapi kalau di Mekah sampai 20, 30 dan seterusnya. Ya. 20, ada 25 lantai dan seterusnya. Dan tidak beraturan. Jadi Madinah ini sangat bagus. Jadi kotanya cukup bagus sekali, tertata, tertib dan seterusnya. Tapi di Mekah tidak beraturan. Dan ramainya 2 kali sini mungkin. Tidak ada hari siang dan malam, tidak ada sama saja. Ya. Nah kemudian kira-kira kita masuk di kota Mekah itu jam 7 atau jam 8 ya. Kenapa kita ngambil jam segitu? Kenapa kita pakai jam 2, tidak pakai pagi? Kenapa? Kita memang harus masuk di hotel itu paling tidak setelah maghrib ya. Kalau tidak pun setelah isya. Kenapa?
Karena waktu-waktu maghrib dan isya itu sangat ramai sekali. Ya. Nah, kita akan melaksanakan umroh pada waktu setelah orang-orang selesai melaksanakan ibadah sholat isya. Jadi mereka udah pada pulang semuanya, kita baru masuk melaksanakan jam 9 atau jam 10 kita adakan acara umroh kita itu. Ya. Kira-kira kalau untuk Kodin ini saya kira ramai banget ya. Siapa yang ngecek di ini? Ya. Ramai banget gitu ya. Kenapa ini maulid ya? Maulid itu biasa ramai. Ya. Ramai banget itu kalau bisa-bisa nanti sampai jam 2, jam 3. Kalau nanti sampai jam 3 atau setengah 4, tidak usah pulang dulu. Kalau pengen sholat subuh di Masjidil Haram. Kenapa? Kita jauh, gitu ya. Lebih baik nunggu aja lah. Tidur aja di sana tidak apa-apa. Nanti sholat subuh, kita sholat di sana. Kemudian prosesi ibadah umrah, saya yakin sudah banyak yang paham gitu ya. Yang paham prosesi ibadah umrah. Kemudian juga posisi di umrah itu hanya tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, ya. Kan itu tidak sulit ya secara teoritis. Tapi pelaksanaannya mungkin nanti ada macam-macam ya. Ada larangan ihram, kemudian harus sekian keliling, kemudian nanti patah dan seterusnya gitu ya. Saya kira Ustaz atau Bumi mau nambah dulu. Bumi, sebentar ya Ustaz ya. Nanti Bumi nambah dulu sebentar, nanti Ustaz yang ya. Sholat maghrib dan isyanya nanti kita lebih baik ngambil di masjid Masjidil Haram. Tapi kita berhenti juga di rest area. Yang berhenti di rest area bisa juga yang mau sholat, tapi saya pikir eman-eman gitu ya. Dan sama-sama jamaah takhirnya, ya. Lebih baik kita nanti ngambilnya di sholat di Masjidil Haram bareng-bareng ya. Sholat jamaah takhir di situ. Sekalian di situ baru kita melaksanakan ibadah tawaf dan seterusnya. Pak, jangan sholat duhur di sini di mana? Sholat duhurnya besok berangkat di mana? Berangkatnya? Sholat duhurnya di mana? Sholat duhurnya di sini. sholat duhurnya masih di masjid, ya. Kemudian kita makan di masjid dulu, dari kita jamaah di Masjid Nabawi, ya. Kemudian kalau udah bisa makan, ya, sebelum duhur kita makan dulu. Biasanya nanti Ustadz kita tanya, Ustadz biasanya bisa makan Ustadz ya? Oh ada lobby ya. Nanti lobby kalau bisa kita makan sebelum sholat, kita makan dulu, ya biar simpel. Kemudian udah pakai ihram tidak apa-apa, karena tidak mungkin bongkar-bongkar lagi, itu makin lama. Jadi kita sholat duhurnya pakai ihram. Sholat pakai ihram di masjid, ya. Sholat pakai ihram di masjid. Insya Allah sambil coba jamaah ya. Pertama ikut sana dulu, kemudian kita jamaah sendiri, ya. Nah kemudian habis itu kita udah lebih nyaman. Jadi barang-barang sudah turun semua, ya. Apalagi ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Oleh-olehnya di mana? Tempatnya oleh-oleh. Tempat? Yang oleh-oleh. Wah itu di kopernya masing-masing, ya. Oh ya terserah itu ya, diatur dewi. Yang penting itu adalah gejala umum, ya. Ibu-ibu terutama banyak belanja, ya siap-siap aja kopernya. Saya kira begitu dulu ya. Bumi nanti lanjutkan pada umroh dan seterusnya. Ya. Kalau teknis saya sebelumnya sudah. Untuk perempuan. Ya semuanya cuma. Oke. Sholat duhurnya pakai ihram toh? Masih boleh pakai celana dalam. Ya, nanti ada copot.